Halo semuanya, hari ini kita bakal lakukan Q&A bersama Bapak Franky, CEO dari CV Zipper Production Indonesia. Terima kasih Pak atas waktunya. Kita dari Universitas UBD, saya Michelle Anjani. Saya Sari Augustin. Kita mulai sekarang aja ya Pak? Ya, boleh. Pertama-tama, menurut Bapak, kepemimpinan itu apa sih? Ya, menurut saya kepemimpinan sih yang penting komunikasinya jelas dan transparan, dan kita harus terbuka ya. Dan integritas perusahaan itu penting karena integritas itu membuat karyawan kita nyaman ketika kerja bersama kita. Ya, terlibat dan partisipasi bersama lah, itu paling penting. Jadi bahwa komunikasi antara pemimpin sama staf itu harus sangat berjalan. Kalau enggak, itu sering yang terjadi buat masalah di dalam satu perusahaan. Selanjutnya Pak, Ya. ada kata orang itu pemimpin itu dilahirkan, bukan dibentuk. Nah, menurut Bapak bagaimana? Menurut saya itu pemimpin dibentuk sih daripada dilahirkan. Dilahirkan itu mustahil menurut saya. Nah, kecuali emang dari orang tua kita sudah merancangkan ya. Tapi kalau kita mau zaman sekarang itu semua orang kan menciptakan bisnis ya. Itu harus dijalanin kegagalan ya, kecewa pasti. Dimana dari setiap kegagalan itu kita makin mantap ya. Selanjutnya, motivasi seperti apa yang Bapak berikan kepada bawahan agar tetap semangat dan tidak terjadi penurunan performa? Ya, terutama pasti insentif. Ya, money motivates ya. Ya, tapi di sana saya tambah satu teori bahwa di mana insentif harus diterapin, penalti juga harus diterapin, Ya. supaya ada rasa tanggung jawab. Jangan dikurang di budaya Indonesia ya. Karena maunya enak ya, tidak mau nggak enak ya. Ya nggak? Untuk gaji tinggi tapi Betul. kerjaan yang Ketika benar udah senang, maunya reward. ya. Tapi ketika salah, semua orang lempar tanggung jawab. Betul. Gitu ya. Jadi saya mau ajarkan tanggung jawab sih ya, utama. Pak, jadi kalau misalkan di antara kedua ini sebenarnya ada pertengkaran, gimana Bapak nge-handle permasalahan tersebut? Nah, dari sini kita selalu terapin gini. Semua pertengkaran itu tidak menjadikan masalah, karena saya nggak peduli masing-masing penjelasan masing-masing. Saya maunya semua tercatat, tertulis. Nah, ketika mereka komunikasi, zaman dulu mungkin sekedar ngomong tanpa bukti. Nah, saya maunya itu saya terapin ke karyawan saya itu adalah setelah membicarakan tugasnya, itu harus tertulis, menyusul. Misalkan contohnya, Shirley ambil minuman buat saya. Nah, terus tertulis, ketik, Shirley tadi saya sudah pesan untuk mengambil secangkir air buat saya. Nah, itu semua udah clear ya. Jadi nggak bisa bilang, oh tadi saya nggak dengar kamu ngomong, saya nggak tahu. Nah, itu sering jawab begitu lah. Pertengkaran antar mereka masing-masing ada cerita masing-masing. Nah, kita sebagai pemimpin mau bela siapapun itu nggak benar. Jawabannya adalah tertulis. Ya. Kalau tidak tertulis, facts yes. Tidak tertulis, cuma. Jadi jangan dibuat masyarakat. Mereka berdua tanggung jawab. Gitu. Siapa yang punya bukti dia yang Ya. bisa di Ketika nggak ada bukti, dua-duanya tanggung jawab. ya. Ya, nggak bisa saling mendorong. Sekarang gampang, mereka dorong. Nah, saat yang sama itu masalah itu penting nggak buat perusahaan? Sorry, tidak. Yang penting adalah selesaikan masalah. Oke. Bukan untuk dengar debate antara mereka. Oh, siapa benar siapa salah. Itu kan melemparkan tanggung jawab. Nah, di mana ada bukti, itu jadi bukti. Tidak ada bukti, mereka berdua tanggung jawab. Atau kalau mereka bertiga, atau mereka berempat, gitu loh. Buat saya simpel. Untuk selanjutnya, Bapak memimpin suatu perusahaan, pasti ada juga kendala yang Bapak lewatin, Bapak lalui. Menurut Bapak nih, kendala untuk sekarang itu apa? Kendala untuk sekarang, mungkin saya agak sombong ketika saya ngomong tidak ada kendala. Iya. Karena semua masalah udah ada solusinya. Nah, saat dulu, yes, ada banyak masalah.
karena masih belum tahu solusinya. Tapi sudah menjalani lebih dari 15 tahun, saya rasa semua udah ada jawaban. Nah, jawaban itu bukan bilang saya pintar, tapi jawaban itu sederhana. Adalah apa? Tanggung jawab. Seperti saya bilang, penaltinya apa mereka? Mereka harus ngerti apa itu tanggung jawab. Bukan sekedar lempar aja, bukan sekedar bilang saya nggak tahu, bukan sekedar saya bilang iya tadi saya udah pesen Shelly, saya udah pesen saya udah pesen nggak bisa. Itu kan nggak tanggung jawab. Kamu yang pesen itu tetap harus dipantauin kan? Pemesanan itu harus tetap dipantau. Ya, kalau you sekedar bilang, oh tadi saya udah suruh Shelly ambil air. Ya, kita harus memastikan bahwa Shelly ambil air. Tetap ada tanggung jawab. Nggak bisa ngomong dengan oh lempar aja gitu. Bapak bisa menceritakan sedikit saat pertama kali Bapak menjalankan usaha yang Bapak jalani sekarang? Pengalaman ya? Ya. Pengalaman buruknya ada pengalaman itu ya? Dua-duanya boleh, buat pembelajaran kita Pak. Nah, saat saya awal menjalani perusahaan itu, saya ada hampir 30 karyawan. Nah, ketika saya ada begitu banyak karyawan, pasti ada banyak aktivitasnya. Karena akhirnya kita mau buat partisipasi, dan saat itu saya invest sangat banyak untuk bahwa oke, mereka harus dapat cukup, mereka harus saya selama mencukupi mereka akan berterima kasih dengan saya, perusahaan pasti akan maju. Yes, mereka senang, saya juga senang, mereka juga berterima kasih, tapi perusahaan itu tidak berkembang. Kenapa? Sangat gampang, memakai melebihi dari yang saya harus pakai. Kedua, mereka saling melempar tanggung jawab itu gampang. Atau terburuk yang pernah terjadi adalah mereka sekongkol. Ketika barang harus keluar hari H, mereka sekongkol dan ke saya udah. Ternyata belum. Ya, nah itu pengalaman yang saya rasain. Nah, balik jawab lagi, sebenarnya nggak manis, lebih semua buruk. Cuma kelihatannya manis ya, tapi sebenarnya buruk secara perusahaan. Karena kita bukan jalanin perusahaan itu, bukan jalanin apa yang namanya charity work. We're not giving out charity. Ya, a company need to grow ya. Dan kita harus ada deadline. Dalam setahun harus sekian. Dalam 2 tahun harus ada achievement sekian juga. Ya nggak? Ketika nggak bisa achieve, ya berarti ada masalah di pemimpin. Nah, balik lagi. Saat dulu saya menjalankan perusahaan itu dan saya ngalamin gagalan, semua orang bilang, oh nggak apa-apa, kamu bisa lagi. Oh, yalah, mereka salah, mereka itu nggak bisa hargain bapak gitu. Nah, ada satu teman jawabnya gampang, Frank, it's your management problem. Very simple. I cannot blame people for my mistake. I myself have to learn, take the responsibility ya, bahwa nggak hanya karena bisa ini ya, yang harus ambil tanggung jawab. Saya sebagai pemimpin lebih harus tanggung jawab lagi ya, bahwa kesalahan mereka juga ada kesalahan saya. Nah, yang seperti saya mention tadi ya, dimana kesalahan karyawan pun tetap pemimpin itu ada tanggung jawab. Saya juga nggak akan lempar tanggung jawab itu ya. Kita pertanyaan selanjutnya Pak. Ya. Gimana nih menurut Bapak sebagai seorang pemimpin? Ada satu orang, tetapi dia tuh suka nggak masuk. Ya. Tapi dia menyelesaikan kerjaan dia selesai di waktu yang sangat singkat. Nah, terus ada satu lagi orang yang masuk terus nih, masuk kerja tiap hari gitu. Tapi mereka tuh ngerjainnya step by step, jadi kayak harus selesai satu dulu, baru menyelesaikan yang lainnya. Tapi jangka waktunya itu tidak efisien, jadi lebih lama. Itu tanggapan Bapak bagaimana? Tanggapan itu pernah saya juga mention ke Shelly, bahwa karena itu saya nggak peduli, you mau jam kerja 8 sampai 5, nggak penting, tapi selesai kerjanya, ya nggak? Maksud selesai kerjanya apa? Nggak harus masuk jam 8 sampai jam 5, tapi kerjanya berapa banyak yang diselesaikan dalam sehari itu. Hasil, yes. Ya, hasil paling penting sih menurut saya. Karena orang sekarang itu kita harus sesuai dengan zaman juga, bahwa mereka juga nggak mau ada tuntutan waktu. Yang penting kerjaan selesai, ya udah beres. Nah, saya sebagai perusahaan, selama mereka kerjaan selesai, saya
juga sama. Mau masuk, dia kalau bisa bilang, bisa janji ke saya, Pak hari ini saya nggak masuk tapi kerja saya selesai, saya bisa dulu. Soalnya kan sekarang banyak orang yang kayak saya masuk jam segini, pulang misalnya jam 4. Jadi kayak saya kerja sesuai jam waktu saya, kalau misalnya jam 4 saya selesai, ya udah saya tinggal gitu. Bisa dilanjut besok gitu. Nah, sama kayak kita pernah di sekolah sekalian murid, kita harus masuk jam yang ditentukan. Iya. Menurut saya banyak orang ngalamin yang kalian sama, pasti ngantuk, Iya. pasti capek, pasti malas-malasan, fokusnya hilang. Tapi kalau ketika ada recess, jadi sebenarnya waktu kita masuk ke SMP atau kita masuk ke universitas, kita kan makin longgar waktu kita. Primary school kita breaknya dikit, waktunya panjang. SMP kita breaknya ada lebih banyak sekali. Nah, terus universitas lebih bebas. Iya. Mana lebih efisien? Kita juga bisa tahu kan, ketika kita di universitas itu pasti lebih efektif. Dimana kerja juga sama. Kalau kita tentukan dia mati-mati di jam itu, ya nggak? Masuk jam 8, pulang jam 5. Menurut banyak orang bakal nggak dia di setiap detik, di setiap jam itu kerja? Nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin. So, the answer is efficiency is more important than time. Of course, I'm not saying time is not important, tapi ya efficiency lebih penting. Dari with the smallest amount of time, finishing the most amount of job. Pak, sekian pertanyaan Q&A dari kita. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Dumeka kasih ngetoke cidori aku ora bakal wedi aku turu kalimat